2 dan Z-nya 9. Begitu juga dengan NIM 109, X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya 9. 4. Pengumpulan tugas dalam bentuk soft file Excel yang kemudian dikumpulkan di GCR atau Google Classroom. 5. Batas akhir penyelesaian tugas sesuai dengan batas deadline yang ditentukan. 6. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan, yaitu A. Pengurangan nilai berlaku untuk setiap keterlambatan pengumpulan tugas per hari, yaitu nilai akan dikurangi 10% dari nilai ketepatan waktu dan berlaku kumulatif. B. Jika keterlambatan lebih dari seminggu sejak ditetapkan deadline, maka nilai ketepatan waktu sama dengan 0 dan akan dikenakan SP1. Dan mahasiswa yang mendapatkan si SP3 akan dianggap gugur di tugas ASNM ini. Untuk asisten di kelas A ada aku sendiri, untuk kelas B ada Mbak Fai atau Gracia. Terus untuk pembagian tugasnya itu ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tugas 1 ada soal nomor 1, tugas 2 soal nomor 2, tugas 1 ada soal nomor 1 dan 2, tugas 2 soal nomor 3 dan 4, dan tugas 3 ada soal nomor 5. Mungkin ini untuk soalnya ada struktur batang atau truss untuk soal nomor 1 dan 2. Soal nomor tugas 2 ada struktur balok di nomor 3 dan 4, dan tugas 3 ada struktur portal. Mungkin di TM sore ini sekalian asistensi untuk tugas pertama, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 2. Untuk soal nomor 1, diketahui struktur rangka batang atau plan truss sebagai berikut dengan gambar yang tertera. Untuk P1-nya, untuk kelas A itu 1Y, X kilonewton, untuk kelas B 8, Z kilonewton. Untuk P2 kelas A 6, Z kilonewton dan kelas B 2X, Y kilonewton. Untuk E atau modulus elastisitas itu 2100 ton per centimeter persegi, dan A atau luas penampang itu 40 cm persegi. Kemudian menentukan degree of freedom atau DOF-nya, matriks kekakuan lokal, matriks transformasi, matriks kekakuan global, matriks overall, displacement di setiap titik, reaksi perletakan, gaya-gaya dalam setiap batang, dan hasil dari perhitungan gaya. Mungkin aku contohin di tugasku yang tahun lalu, itu sama, hampir sama. Ada perbedaan di beban terpusatnya di P1 dan P2 dari tugas ini. Mungkin aku langsung jelasin ya. Diketahui P1 arah ke kiri itu 51,4 kN, P2 84 kN, modulus elastisitas 2100 ton per cm persegi, kemudian dikonversikan ke kilonewton per cm persegi, ada A atau luas penampang itu 40 cm persegi, dan perkalian modulus elastisitas dikali dengan luasnya itu dihasilkan 824.040 kN. Nah, ini untuk konversi nanti terserah mau dibikin ton per meter atau kayak gini juga boleh. Nah, setelah itu menentukan panjang di setiap batangnya. Di sini aku untuk batang AB, BC, dan DE itu sama, 6,4. Terus untuk tingginya itu 8,1 meter. Setelah itu menentukan panjang di setiap elemen di nomor 4, 5, 6, 7 gitu. Dari Pythagoras. Setelah itu menentukan sudutnya. Nah, di sini untuk menentukan sudutnya itu pertama kalian harus bikin acuannya terlebih dahulu. Acuannya itu garis horizontal ke arah kanan. Ini aku contohin satu ya. Arah kanan gini. Nah, dari ini nanti diputar berlawanan arah jarum jam di setiap elemennya. Misal untuk elemen 1 itu diputar berlawanan arah jarum jam, sorry. Berlawanan berarti kan ke kiri.
segini, berarti dapatnya 360. Terus elemen 2 juga sama, elemen 3 juga sama. Nah, untuk elemen keempat ini, berarti arah ke kiri juga. Ini ditentukan alfanya berapa sudutnya. Nah, setelah itu elemen 5 juga sama. Untuk elemen 5 di bagian sininya, bukan yang sini. Jadinya 180 kan, dikurangi dengan sudut ininya. Karena ini sama kaki, jadinya dikurangi sama sudut 68,443. Begitu seterusnya yang lainnya. Nah, setelah itu menentukan degree of freedom atau derajat kebebasan. Di sini ada sebelum syarat batas dan setelah syarat batas. Untuk sebelum syarat batas itu struktur batang yang belum diberi tumpuan. Di sini kan ada 5 titik atau 5 nodal di titik A, B, C, dan A, B, C, D, dan E. Nah, di setiap titik itu ada dua derajat kebebasan untuk plant truss, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Karena di sini ada 5 titik ya, jadinya ada 10 derajat kebebasan. Nah, setelah diberi tumpuan, karena di sini diberi tumpuan sendi, maka derajat kebebasan hanya 6 di titik B, D, dan E. Karena kalau di tumpuan sendi itu nanti derajat kebebasannya nggak ada atau perpindahannya sama dengan 0. Beda lagi, misal di sini itu sendinya roll, jadinya nanti ada 1 derajat kebebasan ke arah horizontal. Itu. Misal di sini roll, jadinya nanti ada 7 apabila di sini sendi. Tuh. Setelah itu, menentukan matriks kekakuan lokal. Untuk matriks kekakuan lokal, rumusnya seperti ini persamaannya, di mana A kali E dibagi dengan L dikali dengan matriks berikut. Tuh. Nanti dihitung satu-satu per batangnya dari batang 1 sampai batang 7. Untuk batang 1, ini A kali E-nya sebelumnya, terus dibagi sama panjangnya. Gitu. Terus kalau udah dikali sama matriks ini. Di sini aku contohin cara ngaliinnya. Caranya A kali E dibagi dengan L dikali dengan matriks ini. Ini di blok aja. Ini. Terus diklik Ctrl Shift Enter. Gitu. Elemen 2 juga sama, AE per L, kemudian dikali, dan dihasilkan matriks berikut. Gitu. Setelah itu menentukan matriks transformasinya. Matriks transformasi itu rumusnya kayak gini, di mana cos alpha, sin alpha, 0, 0, min sin alpha, cos alpha, 0, 0, 0, 0, cos alpha, sin alpha, 0, 0, min sin alpha, cos alpha. Nah, di sini nanti dimasukin sudutnya yang udah ditentuin sebelumnya. Dimasukin ke persamaan ini ya, ada cos alpha, terus sin alpha, gitu. Nah, setelah itu, setelah dimasukin, nanti ditransposkan. Cara transposkan itu, aku contohin juga, ini di blok, kan ini ada matriks 4 kali 4 ya. Ini di blok matriksnya, kemudian transpose. Di blok, kurung tutup, terus klik Ctrl, Shift, Enter. Itu. Elemen 2 sampai 7 juga sama, dimasukin sudutnya ke persamaan, terus ditransposin. Itu. Terus menentukan matriks kekakuan globalnya. Nah, untuk matriks kekakuan global, itu rumusnya seperti ini, dari TET atau matriks yang udah ditransposin dikali dengan matriks kekakuan lokalnya. Ini, matriks kekakuan lokal sebelumnya, dikali dengan matriks yang belum ditransposin di sini. Itu. Di sini aku langsung ngaliin matriks transformasi dikali dengan matriks kekakuan lokal, kemudian dikali dengan matriks transformasi lagi yang belum ditransformasikan. Terus didapat hasil seperti ini. Di sini jangan lupa dicantumin untuk UA, VA, UB, VB.
Karena kan tadi di elemen 1 dibatasin oleh titik A dan titik B, dan arah derajat kebebasannya horizontal dan vertikal. Ini untuk horizontal dan ini untuk vertikal di elemen 1. Tuh. Kemudian untuk elemen 2 juga sama, matriksnya kayak tadi caranya, terus ke overall, matriks overall, di mana di sini itu gabungan dari semua matriks kekakuan globalnya. Yang pertama, kalian harus nyusun dulu kodenya atau penamaannya. Di sini ada UA, VA, UB, VB, UC, VC, UD, VD, UE, dan VE. Di sebelah kanan juga sama. Terus caranya itu menggabungkannya. Di sini kan ada UA, terus ini UA. Dicari di matriks kekakuan global di elemen mana saja. Di sini kan elemen 1 dan elemen 3. Ini ya, elemen 1 dan elemen 3, elemen 4, sorry. Kemudian ditambahkan aja. Terus dicari semuanya satu-satu, terus UB, UA di sini di elemen 1. Terus untuk UC, UA di sini 0 itu karena di sini nggak ada di matriks kekakuan global. Bisa dilihat juga dari gambar antara titik A dan titik C itu nggak ada titik yang sama, jadinya dia 0. Itu aja. Terus yang lainnya juga sama sampai dapat VE, VE. Tuh. Terus untuk menentukan displacement dan reaksi peletakannya, itu caranya, bentar. Di sini kan tadi tumpuannya di titik A dan titik C ya. Nah, titik A dan titik C itu diwarnain, misal ini, di arah horizontal juga sama. Nah, selain itu, nanti yang lain tuh diblok sebagai displacement dengan warna yang berbeda. Nah, kalau udah nanti di sini kan tadi tumpuannya di A dan C ya. Nah, perpotongan dari displacement itu nanti nggak usah diwarnain karena dia nanti nggak kepake. Dan derajat kebebasannya kan 0, jadinya nggak usah. Terus kalau udah menentukan displacement di setiap titiknya dengan rumus F sama dengan K kali U, di mana U sama dengan K inverse dikali dengan F-nya atau gayanya. Nah, K-nya tadi kan displacement ya. Ini dari matriks overall itu dimasukin kayak gini. Terus kalau udah langsung diinversekan. Caranya untuk inverse, ini aku contohin sama dengan min first di blok semuanya dari displacement tadi, kurung tutup, terus Ctrl Shift, sorry. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah, hasil dari ini nanti dikali dengan gaya-gaya yang ada di soal. Tadi kan aku di titik E, beban terpusat ke arah bawah, dan titik D, beban terpusat arah kiri. Nanti dimasukin di sini. Ini kan tadi arah kiri ya, horizontal. Terus ini arah ke bawah, vertikal. Terus dikali aja. Caranya sama kayak tadi, tapi ini pakai M-Mult gitu. Terus kalau udah menentukan reaksi peletakannya dengan rumus K kali U, di mana K-nya itu dari sini yang matriks tadi, di titik B, titik D, dan titik E. Itu, terus dimasukin aja semuanya.
Kalau udah, dikali dengan displacement yang udah didapat sebelumnya. Nah, jangan lupa untuk pengkodeannya di sini, biar nanti nggak salah. Setelah itu dikali didapat reaksi perletakannya untuk RHA, RVA, RHC, dan RVC. Setelah itu dikontrol reaksi peletakannya, yaitu sigma V sama dengan 0, dengan RVA ditambah RVC kurangin dengan beban terpusat ke arah bawah tadi. Didapat 0, di arah horizontal juga sama, RHA plus RHC kurangin dengan P1 sama dengan 0. Nah, nanti hasil dari ini dibandingkan atau dicek, di cross check dengan SAP. Dan selisihnya harus 0, gak boleh 1 koma gitu. Nah, setelah itu menentukan gaya-gaya dalam setiap batangnya. Untuk gaya-gaya dalam setiap batangnya, rumusnya kayak gini, di mana TE itu dari matriks transformasi yang belum ditransposkan, dikali dengan matriks kekakuan globalnya di elemen 1 ini. Gitu. Terus dikali dengan displacement. Di sini kan elemen 1 kan dibatasin titik A dan titik B ya. Nah, yang dimasukin titik A dan titik B. Karena di titik A tadi 0, nggak ada, jadinya 0 aja. Dan titik B udah didapat di sini, dimasukin gitu. Terus dikali, didapat hasilnya. Elemen 2 juga sama, di sini ada titik B dan titik C, B dimasukin, dan C-nya nggak ada. Terus titik di elemen 3, titik D dan titik E itu dimasukin dari sini gitu. Terus dikalikan. Nah, setelah didapat semuanya nanti diresum untuk elemen 1 sampai 7 dari Excel dan dari hasil SAP-nya. Nah, untuk perilakunya nanti ditentuin tekan atau tarik di setiap elemennya. Setelah itu menentukan selisihnya. Selisihnya itu harus 0 atau 0, berapa. Jangan lebih dari 1 gitu. Karena itu terlalu besar. Mungkin itu untuk soal nomor 1. Mau dilanjut sama Mbak Fe? Oke, Atau nah ada pertanyaan dulu? dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu buat nomor 1? Silahkan, Kak Usa. Izin Mbak nanya Mbak. Iya. Berarti kalau misalnya tadi kan misal tadi kan jumlah batangnya 7 ya, berarti ngerjain sebanyak 7. Berarti kalau semakin banyak jumlah batangnya, semakin banyak pekerjaannya gitu ya? Iya, kayak gitu. Tergantung Kalau sama yang jumlah batangnya. kalau yang ngaruhin itu kan matriks 4 kali 4. Yang ngaruhin untuk jumlah matriksnya apa Mbak itu Mbak? Gimana? Boleh diulangi? Misalnya itu kan 4 kali 4, misal jadi 5 kali 5 gitu, bentuk matriksnya itu apanya Mbak? Di bagian mana ya tadi? Bentar. Yang mana? Itu Mbak itu kan bentuk matriks 4 kali 4 ya. Iya, Itu bisa nambah nggak Mbak bentuk matriksnya? Atau emang pasti bisa 4 kali 4? tergantung. Oke, bisa tergantung sama DOF-nya gitu. DOF itu mempengaruhi jumlah matriks yang ada. Berarti karena tumpuannya ya? Kalau Iya, tumpuannya, kayak gitu. oh oke. Makasih Mbak. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Oke, karena mungkin nggak ada, bisa dilanjut Mbak Fe.
Oke, thank you, Nat. Suara aku masuk gak ya, Nat? Masuk. Oke. Oh iya, buat link absensi udah aku share di itu ya, di chat Jimit ya. Jadi tolong diisi. Oke, mungkin sebelumnya aku mau tanya buat angkatan 22 di kelas sudah sampai mana ya belajar KSM-nya? Ada yang bisa bantu jawab? Sama aja Mbak, baru mulai materi yang rangka batang itu sih, sama aja. Cuma belum ngerjain soal. Oke, oh belum ngerjain soal ya? Belum. Oke, thank you informasinya. Oke, aku izin share screen ya. Oke, udah masuk belum ya share screen aku? Masuk Mbak. Oke, mungkin aku jelasin buat nomor 2. Oke, ini nomor 2 masih sama ya, masih struktur rangka batang. Di sini bedanya adalah ya jumlah batang, jumlah kerasnya ada 11 dan titik tumpunya ada joinnya ada 7. Seperti di gambar ini. Soal untuk tahun ini hampir sama seperti soal tahun lalu, tapi pasti ada bedanya. Oke, jadi kalau soal tahun lalu kayak gini gambarnya. Jadi udah diketahui ini untuk datanya P1, P2, P3, nilai E dan A-nya. Karena di sini satuannya udah kan ya, jadi tidak perlu dikonversi lagi seperti nomor 1. Langsung aja ini juga nilai AE-nya tinggal nilai A dan E dikalikan. Untuk nomor 2, dari kami asisten memberi kemudahan untuk menentukan panjangnya L dan sudutnya menggunakan acat, ya. Namun yang paling penting jangan sampai salah pas masukin sudut untuk perhitungannya. Jadi seperti yang sebelumnya, seperti nomor 1 yang udah dijelasin sama Mbak Nada. Jadi kita di sini harus menentukan salah satu garis acuannya ya, garis acuan horizontalnya. Tuh, kalau di sini aku garis acuannya ada di A sama C. Jadi sudut nomor untuk batang nomor 1 dan 11 mengikuti seperti itu. Jadi kalau nomor 1 berarti kan di sini ya. Jadi diputar berlawanan arah jarum jam didapat sebesar 339 derajat. Itu juga berlaku untuk batang nomor 1, 2, dan 3. Untuk sudut batang keempat berarti kan di sini berlawanan arah jarum jam berarti ada 90 derajat. Batang nomor 4, 6, 8 adalah 90 derajat. Lalu untuk batang yang berarah horizontal sama seperti acuan kita, berarti nilainya adalah 360 derajat. Seperti itu. Oke. Karena ini ASMM ya, beda sama analisis struktur. Di sini ada cara-caranya sendiri, ada cara menentukannya, ada susunannya sendiri. Yang pertama adalah menentukan jumlah derajat kebebasan atau DOF-nya, sama seperti sebelumnya. Jadi di setiap join atau di setiap titik temu antara batangnya itu adalah join. Jadi di situ adalah ada 2 nilai DOF-nya. Jadi karena di sini ada 7 join ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka DOF-nya adalah 14. Untuk DOF setelah diberi tumpuan, berarti karena ini adalah tumpuan sendi, maka DOF-nya hanya menjadi 10, seperti itu. Lalu kedua, kita mencari matriks kekakuan lokal. Nah, bentuk umumnya udah seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita masukkan saja ke rumus nilai AE dan L-nya. Untuk matriks di dalam tanda kurung ini udah sama semua. Jadi besok kalau ngerjain soal-soal kayak gini, matriks ininya yang dalam kurung udah sama, tinggal dimasukin ke rumus. Tapi tinggal dikaliin ya. Oke, nanti kalau misal laptopnya nggak bisa langsung enter ya, pas pengaliannya pakai cara Ctrl Shift Enter. Oke, aku mungkin lanjut aja cepat. Ini karena tadi ada 11 batang, maka kalian perlu mencari 11-11-nya. Seperti itu. Lalu dilanjut untuk mencari matriks transformasi atau TE, kalau di sini. Rumusnya seperti ini. Jadi kalian masukin nilai alfanya, seperti yang kita udah dapat di awal. Nah, nilai sudut ini, tolong dipastiin udah bener di awal ya. Soalnya nanti kalau di Excel kan, karena kalian pengumpulannya juga di Excel, kami harap
Kalian ngerjainnya juga harus rapi, dan kalau bisa ngeling ya dari awal. Seperti itu. Oke, kita dicari matriks transformasinya, lalu ditransposkan. Untuk caranya seperti yang Mbak Nadia tadi contohin ya. Oke, untuk selanjutnya mencari matriks kelakuan global, rumusnya adalah matriks transpos yang udah ditransposin, matriks transformasi yang udah ditransposin ke kelakuan lokal sama dikali matriks transformasinya. Oke, dicari setiap elemennya ya. Jadi karena ini ada 11 batang, nah maka kita juga perlu mencari 11-11-nya gitu ya. Karena ini batang 1 diapit oleh titik B dan D, maka ininya di sini juga B dan D, itu seterusnya. Oke, mungkin. Oke, lanjut ke matriks overall atau structural stiffness matrix. Di sini karena jumlah DOF sebelum diberi tumpuan tadi ada berapa? Ada 14 ya. Maka di matriks overall itu juga harus ada 14. Ada 14, ke bawahnya juga ada 14, seperti itu. Lalu, sama seperti sebelumnya, karena ini tadi titik tumpuannya ada di A dan di B, maka yang diberi warna ini, yang warna pink ini, adalah untuk reaksi perletakannya. Dan sisanya adalah displacement. Lalu, ada juga titik perpotongan, karena di tumpuan A dan B, maka ini diwarnai putih seperti ini. Jadi nanti yang kita pakai untuk displacement, berarti yang warna biru, dan yang reaksi peletakan yang warna pink. Seperti itu. Oke, dan usahain kalau membuat matriksnya, diurutin ya dari A sampai G. Oke, lalu untuk menentukan displacement di setiap titik, rumusnya seperti ini. Oke, tadi kita masukin ya matriks dari sini, overall stiffness matriksnya, nilai displacement-nya. Oh, ini berarti matriks 10 kali 10 yang sudah diberi DOF itu kan tadi nilai sudah diberi tumpuan tadi DOF-nya 10 ya, berarti nanti di displacement-nya matriksnya juga ukurannya 10 kali 10 seperti itu. Lalu di inverse-kan. Lalu untuk menentukan nilai U-nya, kita menggunakan K pangkat min 1 dikalikan dengan F-nya. Karena tadi di sini nilai gayanya kita ada di titik D, F, dan G, dimasukkan ke setiap titiknya. Jadi kalau nilai U itu adalah secara horizontal, kalau V itu secara vertikal. Itu kalau ke kanan itu dia nilainya positif, ke kiri dia negatif, ke bawah dia negatif, ke atas dia nilainya positif. Gitu. Lalu dikalikan dan didapat nilai untuk setiap UC-VC. Ini baru untuk nilai displacement-nya. Lalu untuk mencari reaksi peletakannya, menentukannya dengan cara F sama dengan K dikali U. Berarti tadi kita udah dapat ya di matriks overall. Ini. Dikalikan dengan nilai yang tadi kita dapat dari atas. Ini tinggal di copy. Kalau mau ngopi jangan lupa dikontrol semuanya ya. Misal kalau ini di copy, Ctrl C, terus di Ctrl V. Jangan lupa ininya dipakai yang link, biar otomatis nge-link dari atas. Oke, nanti didapat hasilnya adalah ini, untuk nilai RHA, RVA, RHP, dan RVB. Oke, lalu kita menentukan kontrol perletakannya ya, sama seperti analisis struktur, dicari untuk sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0, harus nilainya 0 sama dengan 0. Lalu kita juga melakukan perbandingan dengan dari perhitungan SAP, atau juga bisa menggunakan SW-TRAS. Namun untuk tahun ini, kami dari asisten menekankan untuk menggunakan SAP. Itu ya, nanti dicari selisihnya
nggak boleh lebih dari 1. Jadi diusahain 0, berapa. Lalu menentukan gaya-gaya dalam setiap batang seperti ini. Untuk batang pertama, ini ada di titik B dan D. Jadi dimasukin untuk nilainya sama seperti sebelumnya. Ini berarti kan nilai untuk nilai U-nya adanya di D ya. Jadi yang di B kan nggak ada nih karena dia ada di tumpuan. Jadi dimasukin nilai U-nya ini. Lalu didapat hasilnya adalah gaya dalamnya adalah seperti ini. Oke, mungkin dicari untuk 11 batangnya ya. Mungkin ribetnya agak di situ. Oke, lalu terakhir kita bentukkan hasil perhitungan gaya dalam. Jadi kita hitung juga pakai SAP. Oke, dari SAP didapatnya segini, dari Excel-nya didapat segini. Oke, ini masukinnya juga sesuai titiknya. Oh, ini UD. Oke, kalau tekan nanti dia positif, kalau tarik dia negatif. Nah, selisihnya ini diusahain jangan sampai lebih dari 1 ya. Oke, ini aku masih terlalu besar. Harusnya selisihnya adalah 0, seperti itu. Oke, itu mungkin buat nomor 2. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman. Oke, Kak Ustaz. Silakan, Kak. Izin nanya lagi, Mbak. Iya. Tadi kan ditekanin, kata asisten ditekanin pakai SAP ya. Kalau misalnya pakai ETABS gimana? Aman nggak? Oke, nah. Nadia, cek. Cek, masuk nggak? Oke, masuk. Tuh, Kalau mau pakai ETABS boleh atau Esterian? Itu. Oh, oke Mbak. Soalnya beberapa, mungkin aku mewakilkan aja ya Mbak, ada yang cuma bisa masang ETABS doang atau SAP doang gitu. Jadi nggak bisa install dua-duanya gitu. Makanya aku nanya gitu Mbak. Kalau misal boleh ya udah Mbak, makasih. Oke. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman lainnya? Oke, mungkin kita tunggu sampai jam 4.43 kali ya, buat waktu sesi tanya jawab. Oke, mungkin aku juga mau ngingetin lagi ya, karena ini tugasnya individu ya teman-teman. Jadi usahain kalau kerjasama boleh sama teman, tapi nggak boleh sama persis. Karena juga dari soalnya kan udah beda ya pakai NIM. Terus kalau bisa Excel-nya yang rapi ya, biar kami dari asisten juga meriksanya lebih gampang. Ya, ada yang mau tanya lagi teman-teman?